Eh, apakah Yesus kenal Bible? Sebenarnya pertanyaan ini bukanlah hal yang penting, tapi hal yang penting adalah bahwa Yesus lebih mengenal domba-dombanya. Karena dalam Alkitab atau kesaksian dari para murid Yesus bahwa bahkan historis perkataan Yesus bahkan dicatat bahwa Yesus hanya mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya kita harus sadar diri bahwa kita bukan bagian dalam domba-dombanya. Karena Yesus pernah berkata bahwa jikalau kamu uh, ingin masuk ke dalam rumah atau kandang, itu ibarat jika engkau ingin pergi kepada Tuhan, namun Yesus berkata, tapi kamu tidak melalui pintu. Pintu di situ adalah Yesus. Yesus berkata mereka adalah pencuri dan perampok. Oleh sebab itu, dalam kepercayaan saya seorang oneness, Tuhan hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Jadi bahwa jikalau kita ingin pergi kepada Allah, namun tidak melalui pintu, kita adalah pencuri dan perampok. Karena Yesus menggambarkan dia adalah gembala yang baik, yang mengikuti dia akan menuntun menemukan padang rumput yang hijau. Karena Yesus berkata bahwa, kenapa saya berkata Yesus hanya domba-dombanya yang mengenal suara gembalanya? Karena Yesus berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Karena ketika domba-dombanya mengenal bukan suara gembalanya, domba-domba itu akan lari dan tidak akan mengikuti suara itu. Ya, itulah jawabannya bahwa meskipun ada orang yang tetap percaya kepada dia, karena itu kami bagian dari domba-dombanya dan dia adalah gembala kami. Jadi inti dari kekristenan bahwa memang di dalam Bible atau di dalam Kristen, memang tidak semua orang, saya berkata jujur bahwa tidak semua orang Kristen akan selamat. Karena apa? Yesus juga berkata bahwa tidak bukanlah orang yang berkata Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak apa yang dimaksud? Kehendak adalah bagaimana kita bercermin, kita melakukan hal-hal yang mencerminkan kita ini layak mengikuti Tuhan. Baik. Oke. Ya, Bang Bagwel, biar ditanggapi dulu ya, jangan terlalu panjang. Padahal Gurunda. Oke. Terima kasih. Al-Quranul Karim datang setelah pengajaran para nabi itu dibengkokkan oleh orang-orang zalim dan para pembangkang kepada ajaran para nabi. Islam menguraikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi pencipta langit dan bumi itu hanya adalah agama Islam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sistem hidup yang sempurna itu hanya ada di Islam. Yesus mengajar itu hanya untuk Bani Israel. Ketidaksempurnaan ajaran Yesus menyebabkan orang-orang zalim yang percaya diri terhadap doktrin dan dogma mereka menganggap bahwa mereka ini adalah pengikut Yesus. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16 nomor 12. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, maka dialah yang kemudian yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu. Tentang kebenaran, hukum-hukum, kemudian keadilan, dan juga penginsapan dunia akan dosa. Maka Islam ini sebagai sistem hidup yang sempurna. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajarannya pada saat itu belum sempurna. Islam datang kemudian sebagai
ajaran yang sempurna dari pencipta langit dan bumi. Jadi kesempurnaan Islam ini itu harus disikapi dengan akal yang sehat. Islam mengajarkan membersihkan tubuh dari hadas, dari hadits, najis, dan dari hal-hal yang mengharamkan kemudian. Lalu Islam juga mengajarkan bagaimana tata cara makan, bagaimana cara berpakaian, minum, berjalan, kemudian bertamu dan seterusnya. Sampai kepada masalah besar Islam atur. Sistem pemerintahan, sistem pemilihan kepala negara, sistem ekonomi, politik, hukum, perundang-undangan, militer, kemudian hubungan internasional dan seterusnya. Islam itu sempurnakan itu semua. Dan itu bukan hanya batasan-batasan teori, bukan hanya sebatas wacana saja, tidak. Melainkan sesuatu yang diterapkan kemudian sudah hampir 14 abad lamanya. Dan persisnya sejak berdirinya kemudian negara Islam di Madinah. Sampai hari ini, sistem itu masih berlaku sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan ajaran yang kemudian datang kepada Yesus? Yesus sendiri menorehkan satu yang sangat pahit. Contoh ketika dia berpesan kepada orang-orang Yahudi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya kamu jangan diinjak-injak, supaya ajaranmu itu jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Inilah yang terjadi. Jadi orang Yahudi dilarang kemudian melemparkan apa yang suci di hadapan mereka kepada anjing. Siapa anjing itu? Non-Yahudi. Siapa babi itu? Non-Yahudi. Maka mereka murid-murid Yesus dilarang kemudian mengajar orang-orang Roma dan orang-orang Yunani. Murid-murid Yesus hanya berfokus kepada orang Yahudi saja. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain. Jadi adapun saudara-saudara Kristen ini dari mana ini mereka ini? Dari mana mereka ini? Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kau lemparkan barang yang kudus kepada Kristen. Jangan kau lemparkan mutiara kepada Kristen. Jangan. Jangan. Karena ketika mereka mendapatkan apa yang kau lemparkan itu, mereka akan menginjak-injak dan berbalik mengoyak kamu. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Ajaran Yesus dihancurkan. Hancur sehancur-hancurnya. Lalu mereka membuat ajaran sendiri, mengatasnamakan Yesus. Mereka menghancurkan ajaran Yesus, lalu mereka membuat ajaran sendiri. Tetapi ajarannya itu kemudian supaya dianggap benar, mereka memakai nama Yesus Kristus. Makanya tema ini sangat relevan. Apakah Yesus itu mengenal Bible? Tidak. Berarti buku panduan untuk menjadi Kristen itu tidak dikenali oleh Yesus. Ada agama memiliki buku panduan, di mana buku panduan itu tidak dimiliki, tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri, maka itulah celoko. Celoko-celokonya. Kenapa? Karena hanya menginginkan keselamatan yang sifatnya angan-angan. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Bahkan Yesus melarang murid-muridnya kemudian, jangan kau lemparkan barang yang kudus kepada anjing, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Siapa anjing, siapa babi? Baca 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, nomor 21. Yang dianggap di sana anjing dan babi, mohon maaf, itulah yang dianut oleh agama saudara kita ini. Itu bisa dibaca dalilnya, pembuktiannya di situ. Bahwa Kristen yang murtad disebut anjing yang kembali ke muntahnya, dan juga disebut babi yang kembali ke kubangan kalau ada Kristen yang murtad. Lalu bagaimana kalau Kristen tidak murtad? Disebut apa dia? Ya, disebut titik-titik yang tidak kembali ke muntah dan titik-titik yang tidak ke kubangan. Silakan. Ya baik, terima kasih. Saya tanggapi ya Bang Suma. Pertama Bang Suma bilang Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Ya itu menurut Bang Zuma ya. Kalau bagi saya bahwa ketika Yesus berkata juga bahwa ada domba-domba lain yang
domba-domba lain dari kandang ini yang harus aku tuntun agar supaya mereka menjadi satu kawanan domba dan satu gembala. Itu satu poin. Lalu bahkan Bang Suma lupa atau pura-pura tidak tahu ya bahwa Yesus pun meskipun dia bagian dari orang Israel atau bangsa Yahudi dan melakukan hal-hal seperti apa yang karena bagian juga dari orang Yahudi, namun di zaman selama Yesus pelayanan banyak orang membencinya karena menganggap bahwa Yesus seringkali tidak memelihara atau melanggar hari Sabat. Bahkan orang menganggap ketika dia menyembuhkan orang buta, orang-orang itu berkata bahwa ia ini tidak datang dari Allah. Bagaimana karena mereka menganggap orang yang melanggar hari Sabat adalah orang berdosa. Lalu mereka berkata bahwa bagaimana bisa orang berdosa melakukan hal-hal mujizat? Bahkan orang-orang berkata bahwa kuasa-kuasanya itu dari Beelzebul, dari kuasa-kuasa roh jahat. Jadi kalau abang bilang Bani Yesus hanya untuk Bani Israel, bahkan orang-orang Yahudi membencinya karena banyak hal yang dilakukan Yesus itu di luar konteks keyahudian, begitu. Baru Bang Suma juga harus belajar tentang perjanjian lama bahwa Rahab, meskipun Rahab seorang pelacur, meskipun dia kotanya itu yang Tuhan menyuruh untuk membunuh atau menumpaskan, namun Rahab itu dibenarkan karena apa? Meskipun dia berdosa, tapi karena dia melakukan kebenaran, menolong, dia dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kemudian Bang Suma harus belajar tentang Ayub. Ayub itu bukan bangsa dari Israel. Ayub itu keturunan dari Esau. Jadi kenapa? Bahkan di Alkitab berkata bahwa Ayub orang yang saleh dan dibukukan sebagai nabi. Dia bukan dari keturunan Israel, namun dia menjadi nabi. Karena apa? Kesalehan. Jadi kalau Bang Suma tuntut bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bahkan di perjanjian lama Ayub pun termasuk dibenarkan walau bukan dari bangsa Israel. Lalu Abang Zuma juga tahu atau tidak pura-pura tahu bahwa kota Niniwe, kota yang kejam, musuh orang Israel, namun Tuhan menyuruh seorang nabi untuk mempertobatkan mereka. Bagaimana kota Niniwe yang adalah musuh Israel, namun Tuhan ingin menyelamatkan mereka dengan mengutus seorang nabi. Nabi apa namanya itu? Nabi bukan Yunus. Ya, Yunus. Bahkan dia, karena Yunus ini seorang nabi, karena dia takut, begitu takut kota Niniwe ini begitu kejam, sehingga ia ragu, dia mundur. Akhirnya Tuhan menghalang itu dengan makan, dia masuk ke air terus di dalam perut ikan selama 3 hari. Jadi sebenarnya konteks dari abang bilang bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel itu ya menurut Abang Zuma ya. Kalau bagi saya beda. Lalu Abang Zuma juga harus tahu bahwa tentang kisah Musa. Kisah Musa membuat hukum Taurat. Yang pertama 2 loh batu. Yang pertama kan dibuat oleh tangan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menulis. Namun karena habis membuat 2 loh batu pertama, Musa turun, ternyata orang-orang Israel telah menyembah emas, patung yang dibuat oleh Harun. Maka dipecahkanlah loh batu pertama. Lalu loh batu kedua dibuat, dan dibuat itu Musa yang menulis. Yang pertama adalah Tuhan yang menulis. Oke, yang biar ditanggapi dulu ya Bang ya. Oke. Iya. Jadi saudara juga harus belajar. Yang pertama yang Anda harus pelajari, siapa yang digelari domba di atas muka bumi ini oleh Tuhan. Apakah seluruh manusia? Atau itu hanya sekelompok orang saja?
yang disebut domba. Anda harus belajar mengenal Nabi Yeremia yang menuliskan di dalam kitabnya yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Makanya orang-orang di luar Bani Yakub yang kemudian pura-pura atau ingin minta tolong kepada Yesus disebut serigala. Dan kemudian yang minta tolong sungguh-sungguh disebut anjing. Anda harus belajar itu. Jadi ketika Anda membaca Yohanes 10 nomor 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kandang, aule, halaman Yerusalem. Anda harus belajar bahwa orang-orang Israel itu memang bukan hanya di Yerusalem pada saat Yesus itu datang ke bumi. Orang-orang Israel itu sudah disebarkan kemana-mana. Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar. Sepertiga daripadamu akan tewas dimakan pedang. Sepertiga lagi akan aku hamburkan ke seluruh mata penjuru angin. Jadi Bani Israel itu, domba-domba itu sudah berserak kemana-mana, bukan cuma di Israel saja. Maka Yesus mengatakan masih ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Harus kutuntun domba-domba itu. Makanya muridnya disuruh kemana? Ke domba-domba. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang dimaksud domba di luar daripada kandang ini. Jadi kalau murid Yesus disuruh ke Indonesia, murid Yesus disuruh mencari keturunan Yakub. Bukan kamu bukan keturunan Yakub. Kamu belajar lagi. Kemudian ketika Anda berkata, Yesus itu bukan hanya untuk Israel. Lah, itu pengakuan Yesus, bukan pengakuan Bang Suma. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Bahkan malaikat pun berkata di dalam kitab saudara, Yesus adalah raja yang ditentukan untuk menjadi raja bagi Bani Israel, bukan bagi kalian. Raja bagi Bani Israel untuk selama-lamanya. Itu di dalam kitab Lukas 2 itu diceritakan seperti itu. Ya bukan untuk kalian, kalian bukan Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Itu pengakuan Yesus. Ada yang bisa membatalkan itu? Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Ada dalilnya. Coba bantu saya, di mana itu? Oke, di mana Yesus? Di mana Yesus pernah mengatakan, aku diutus, aku diutus, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana Yesus katakan itu? Untuk membatalkan ucapannya yang pertama, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda ingin membatalkan itu? Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke, baik. Sebenarnya saya mau tanggapi dari atas dulu, jangan langsung dari ini satu-satu. Dari mana? Iya, dari mana aku Yesus diutus untuk seluruh dunia ya. Tadi Abang Juma juga berkuat bahwa apakah saya ini keturunan Bani Yakub? Ya, itu kembali lagi dari pandangan masing-masing ya. Itu menurut Bang Juma juga. Bahkan kalau memang betul Yesus hanya untuk bangsa Yahudi, namun untuk apa ketika murid-murid Yesus berkumpul dan menerima kuasa roh, lidah api ketika mereka berdoa, dan mereka setelah menerima kuasa itu mereka pergi ke seluruh untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Jadi kalau berbicara hanya untuk Yahudi, mereka tidak perlu repot-repot keluar loh untuk pergi ke India untuk memberitakan Injil. Jadi Abang Juma nggak tahu ya, mungkin tidak tahu atau bagaimana. Nah, saya butuh dalil Bang, pengakuan. Murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi di luar Bani Israel itu sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Maka murid-muridnya kemudian kalau bisa segala bahasa,
mereka harus dengan menggunakan bahasa itu menemui keturunan Yakub di bangsa-bangsa asing. Sekarang buktikan aja dalil pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh manusia, itu di mana dalilnya? Kalau untuk diutus untuk ke seluruh dunia, saya tidak ada. Ya, memang nggak Namun ada. saya Selesai. tunggu. Ada bang, Namun tunggu. ada bang, disebarkan ke seluruh dunia Tunggu. sampai ke ujung. Iya, Bumi. itu beritakan Injil. Di mana Itu dia beritakan mengaku aku Injil. diutus, aku diutus, itu mana? Oke. Mana dalilnya? Tunggu diam dulu. Bukan saya bilang Suma ya, diam, yang Erik ini. Tunggu dulu Bang Erik ya. Memang saya tidak memiliki data itu, namun saya mempunyai dasar yang kuat yang lain bahwa Ya, data berarti saya, Anda menjangkali Yesus. dengar dulu Bang Juma. Data itu adalah memang dia tidak mengaku bahwa aku diutus untuk seluruh Ya dunia. udah, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi Namun rajiun. tunggu. Namun dia berkata, akulah terang dunia. Oke, itulah Ya. pedoman saya. Apa? Matahari juga terang dunia. Iya. Matahari juga terang dunia. Tergantung dari Bang Juma mau tanggapi bagaimana Ya, ya. terang dunia. Dia tidak perlu. Matahari juga terang Begini, dunia. yang pertama Bang Juma. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus aku diutus untuk seluruh dunia, itu mana dalilnya? Hanya ada akulah terang Ya udah, dunia. selesai kalau begitu. Nggak Ya ada udah, berarti. itu Ah, aja. berarti sekarang siapa yang menyamar sebagai murid di sini? Menyamar apa? Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Siapa itu? Oh, itu itu adalah orang. Saya ini ada di luar Kristen, ada di dalam Kristen. Jadi orang-orang tunggu dulu. Sebelah ceker, jangan ngarang. Iya, abis ini saya mau turun aja karena enggak juga ya. Karena abang-abang di sini saya hormati karena hebat luar biasa. Saya cuma suka gawa aja ya. Apa tadi? Udah lupa tadi. Apa tadi ya? Aku diutus untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Cuman itu, akulah terang dunia. Matahari juga terang. Oh, apa tadi sudah sempat lupa. Memang oke. Kenapa dia hanya berkata akulah terang dunia dan dia tidak mengatakan bahwa aku diutus untuk seluruh dunia? Karena Ya harus itu. ya begini ya. Tuhan mau kita jangan seperti anak kecil yang mau disuapin. Wah, Tapi gimana itu? Tuhan, Mana dalilnya? Tuhan. Kamu yang menyetir Tuhan, seenak perutmu. Begini, Abang. Oleh sebab itu, makanya di Alkitab sering tertulis bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Berarti di dalam Alkitab itu ada yang harus kita cari dan ada kebenarannya. Itu kan yang ucapan harus kita Yesus temukan. kepada siapa? Itu ucapan Yesus kepada siapa? Ya saya ada pokoknya ada tulisannya Memang itu saya ada. kok. Kenapa dia tidak berterus terang Abang Juma? Karena Tuhan itu Karena dia malu-malu. kan begini. Karena Tuhan ya Tuhan, dia tidak perlu Tuhan ya Tuhan, mengakui- manusia ya manusia. Iya, dia Nah, tidak perlu Yesus manusia begini. atau Tuhan? Tunggu, jangan ke sana dulu. Tuhan tidak mau begini. Oh, aku Tuhan, kau sembah saya. Oh, Tapi dari mana Anda tahu? Iya, Tuhan tidak memiliki sifat Iya, ingin dari mana dipuja. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Anda lebih Tuhan dari Tuhan. Tuhan memiliki sifat-sifat yang bertentangan sifat-sifat keilahian. Jadi iya, karena kalau Gimana dia ceritanya berkata Tuhan memiliki sifat-sifat bertentangan dengan enggak, ketuhanan? maksudnya Gimana ceritanya? begini. Tuhan tidak perlu meminta segala makhluk menyembah dia, namun kitalah memiliki kesadaran bahwa dia memang harus disembah. Jadi kalau kita Ih, iya begitu sih. di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah dirinya? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Ngarang lagi. Oke lah.
Kalau saya mau bahas itu lagi panjang lagi cerita. Iya, itu aja dulu PR-nya. Di mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh dunia di mana? Saya bisa lanjut sih diskusi ini. Tapi kan cuma mungkin... Yesus berkata tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Itu ini ada Bang Yesus Erik. kepada siapa? Ada Bang Erik. Lu kepada kawan. siapa? Iya. Pada siapa? Pada siapa? Iya. Iya. Dia ngomong di mana? Iya, dia itu ucapan Dia Yesus ngomong untuk pada siapa? saat itu ada di mana? Dia itu bicara kepada siapa? Iya, dia ngomong sama siapa di situ, di mana? Iya, dia ngomong. Yesus bukan di Indonesia. Yesus mengucapkan ucapan itu untuk siapa? Lo untuk semua manusia. Nah, itulah kamu. Yesus mengajar itu hanya untuk Bani Israel. Ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Kamu sebagai penumpang gelap, ngapain kau merasa bahwa itu ucapan untuk kau? Oke, lalu kau kemanakan ayat itu? Sebarkanlah ke seluruh dunia, ke ujung dunia. Hei, Lalu kau kemanakan ayat itu? hei, kamu lihat tadi Yehezkiel 5 bahwa keturunan Yakub itu sudah dihamburkan kepada seluruh penjuru bumi. Maka ketika Anda memaksakan Markus 15, Markus 16 itu, meskipun itu tak ada di manuskripnya, itu bukan berarti ke seluruh manusia, tapi kepada Bani Israel yang sudah berserak kepada seluruh bangsa. Oh, pandai ya. Pandai kau ya, bodoh Yesus Islam ya. mengatakan aku Ya, diutus hanya kau kepada raja bodoh Islam. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah. Cuma kau murni kau bodoh Islam, Ayo. bukan siapa-siapa. Yesus melarang muridnya pergi ke bangsa lain, tapi kemana? Kemana? Hah? Kau itu mengartikan ajaran Yesus. Kau itu bukan Kristen, bukan pengikut Yesus. Kamu itu Kristen yang mencoba mengambil ajaran Yesus kepada muridnya seakan-akan itu ucapan Yesus untuk kamu. Kamu itu bukan Yahudi. Cuma kau anggap lo pendebat yang paling bodoh di dunia, ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting saya Betul. bukan Kristen. Karena Ya. Kristen itu adalah kebodohan yang paling tidak ada lagi bodoh di bawahnya. Ini Yesus ini berkata, judulnya itu. Hei, Dengar Yesus dulu, berkata judulnya kepada ini. siapa? Hei, Yesus berkata, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Kamu pernah mendengarkan suara Yesus? Lo emangnya aku ada di situ? Iya, Apa makanya aku udah kau lahir bukan di situ? muridnya. Kau sadar Otakmu nggak itu separuh kata Muhammad lo. Yesus mengatakan aku mengenal Otakmu muridku. itu separuh kata Muhammad. Dengar Erik, Ya, dengar. bukan saya Erik, bilang ya. Erik, dengar Erik. Yesus berkata aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Aku mengenal muridku. Siapa muridku yang aku kenal? Mereka yang mendengarkan suaraku. Nah, kau mendengar suaranya enggak? Aku tidak hidup sesama ini. Nah, kau bukan muridnya. Yang disebut murid yang hidup sesamanya, yang mendengarkan suaranya. Oke, kalau pertanyaan, kalau saya bacakan pertanyaan itu sama kamu gimana? Apa? Pertanyaan itu saya belikan sama kamu. Iya, silakan ku bertanya. Kamu orang Arab. Oh, Nabi Muhammad untuk litubayyina linnas. Tidak Iya, ada ucapan betul. Nabi Muhammad aku Orang Arab diutus itu hanya untuk manusia. ke bangsa Arab, enggak ada. Iya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, Yesus, Mana ya Bani ada Israel, ayatnya di situ ke seluruh manusia? Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Di mana pernah Yesus memanggil wahai seluruh umat Kau manusia? Di belum mana? tahu apa-apa masalah Al-Quran, belum ada tahu apa-apa kau daripada. Di mana Yesus pernah memanggil seluruh manusia? Mana dalilnya? Hoi, kenapa kau kabur? Gak ada Yesus pernah memanggil seluruh manusia, itu gak ada. Yesus ya Bani Israel. Itu ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba. Itu pun yang sesat doang. Yang tidak sesat ya tidak. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat. Nah, apakah umat Islam domba? Bukan. Apakah umat Islam sesat? Bukan juga.
Maka Yesus bukan diutus untuk kami umat Islam, karena kami bukan domba dan kami bukan sesat. Kamu sesat iya, tapi sayangnya kalian bukan domba. Kau memang sesat, oke. Tapi kamu bukan domba, kamu bukan Bani Yakub. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Dan satu PR yang sangat penting yang tadi, di mana Yesus membatalkan ucapannya. Ucapan pertama, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ucapan kedua, janganlah ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Ayo. Mana coba Kristen yang pintar. Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Silakan. Mana? Mana? Nggak ada. Tapi Yesus yang merasa dirinya untuk seluruh bangsa, ya itu Kristus yang keluar dari kubur. Itu beda. Itu oknum yang berbeda itu. Bukan lagi anak Maria itu kalau itu. Tapi menggunakan nama anak Maria supaya banyak orang disesatkannya. Karena kalau dia menggunakan kata bom-bom, nama bom-bom, tidak ada orang percaya. Akulah bom-bom yang kau aniaya. Wah, orang semua malah tertawa. Tapi kalau dia mengatakan akulah Yesus, wah banyak orang terperdaya, banyak orang tersesat. Karena nama Yesus itu nama yang sakti mantraguna bagi orang-orang yang tidak berakal. Tahu jaki Ustadz ki jangan mikir kasih dengar ini kalau orang lagi bicara, kau bukan paham gitu. Tahu jaki Ustadz apa mamo? Kita sapa dulu Al-Rory. Dek, bener sama Dek? Dek? Itu tahu jaki bos. Apa mamo? Mau dibilang. Bukan ikut tuh. Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan? Silakan saya cuman ini. Nggak, cuman mendengarkan terus tuh. Iya, cuma mendengarkan. Dari Madura tuh, dari Sumeneb Madura. Oh, siap. Ya, salam sama Abang Suma ke semuanya. Iya. Iya, Bang. Salam sama BJ Sinjai, BB Sinjai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh nggak saya nanya, Bang? Apa itu? Saya yang mau nanya. Bang Zuma, kenapa orang Kristen itu kalau kita bahas Isa Al-Masih katanya beda? Yesus sama Isa Al-Masih itu beda. Suka-suka ngomong kayak gitu orang Kristen tuh, Bang. Cara nyikapinya gimana kita tuh? Kalau mereka mengatakan beda, itu dikarenakan Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati di salib. Tapi pada prinsipnya yang ada dalam kehidupan mereka sebagai seorang di luar Islam, mereka menggunakan istilah-istilah yang digunakan kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran. Contoh istilah Allah, nama Allah, inni abdullah, atani al-kitab, istilah Alkitab. Itu dipakai sama mereka. Kata Rasul, ini Rasulullah. Nah, sementara Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Alkitab. Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Allah. Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Rasul. Yang memperkenalkan kata-kata itu hanya Nabi Isa. Dan umat Islam juga tidak pernah mendirikan masjid dengan nama Masjid Yesus Kristus. Tidak ada itu. Tapi mereka punya gereja bertaburan bernama Isa Al-Masih. Jadi mulut mereka mengatakan tidak sama, tapi pada praktiknya ya
Setiap hari mereka menyebut Alkitab. Malah lebih senang dia menyebut Alkitab daripada Bible atau Biblika. Itu mental penjajah itu namanya. Menggunakan barang orang, tetapi ketika rusak, dia tidak akui kalau mereka yang memanfaatkan hal tersebut. Oke, silakan pasien berikutnya. Dan ada kan Kristus palsu ya. Al. Saudara Al. Astagfirullahaladzim. Tahu jadi kalau kita cowok kalem, cuman tersipu-sipu dengan mata berkedip-kedip kalau dipanggil. Tapi jantung maki di sini deh. KBD di sini. Sini harus bicara. Iya kan, Bun? Iya. Biasa nak Semakin sadar dipanggil semakin tersipu-sipu. gitu geronda. Biasa tak pencek iko dong. Di atas baru nak sadar ke di atas mah ini. Diumumkan dulu ya di sela-sela diskusi ini ya. Iya, silakan Kanda, silakan. Ya, bahwa teman-teman kita masih 6 hari ke depan masih buka untuk berinfak sedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Untuk itu yang ingin berbagi, meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, silakan didonasikan sebagian rezekinya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770 Bank BNI. Masih kita buka 6 hari ke depan. Alhamdulillah sudah 1 kali 24 jam. Menurut informasi keuangan, dana masuk untuk misi kemanusiaan ini sudah berjumlah berapa, Bunda? Alhamdulillah 34.600. 34.000. 34 juta ya Allah ya Rabbi. 34.600.000 saudaraku. Jadi 34.600.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, Saudaraku seiman, seagama, Bunda Rahma, terutama untuk yang saya hormati Ibu Bunda Rahma, Bang Gian Santang, juga saudaraku Gurunda Bang Zuma, dan penghisap otak separuh Bang Edi Selebes. Semoga panjenengan semua selalu sehat, barokah panjang umur, amin, dalam menyebutkan kebenaran yang hakiki, Bang Zuma, gitu ya? Iya Bang, amin. Ya, itu aja Bang. Saya sering mendengar Bang Zuma serta saudara-saudara semua dalam berdakwah. Semoga Allah selalu memberkahi, membawa berkah untuk kita semua. Itu Bang, lanjut. Saya dari bawah aja nyimak-nyimak aja. Baik, itu aja. Terima kasih. Saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekre. Bekre. Bagus tahu namanya. Bekre.
Nama mirip orang Turki. Kau Turki kah? Bekre? Saya minta nomor rekening di bawah. 7-nya 5 kali, 75 kali 51770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Oke. Kanda orang kita yang Malaysia gimana? Desember ini? Pertengahan insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan tidak meleset ya, sesuai jadwalnya gitu. Kapan komunikasi Kanda? 2 hari yang lalu bersama Ustaz Ali yang bertiga. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Mengambil di kandaku. Asik. Dikabulkan doa nih, Rob. Amin. Tuh, Itu tahu, sudah ku ini ya, nomor rekening ya teman-teman. BNI 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kita sapa si Lentera. Lentera Kristen. Ini ada di YouTube saya nih. Bagus ini sarannya nih dari Ibu Sarah binti Junet. Naikkan Kristen yang ada sertifikat warasnya. Beh, marusak tuh boleh. Mu'alaf itu maksudnya. Karena sertifikat kewarasan itu ya sertifikat mu'alaf. Apa tanda kalian waras? Ya ada sertifikat waras, yaitu sertifikat mu'alaf, itu sertifikat kewarasan itu. Betul itu karena tadi udah jelas, udah diberi data bahwa Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Dia lawan pula tuh data. Katanya untuk seluruh umat manusia. Jadi nggak waras. Gitu. Jorlas, apa yang disampaikan Bang minta naik Kristen? Baru malap saya. Bang Zuma juga kemarin yang bikinkan tuh. Iya betul. Ashadu kata Bang. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajaklah teman-temannya yang non muslim ke sini. Mana tahu dia juga bisa mu'alaf kan gitu. Hijo, apinya kurang satu lagi tuh. Ya toh, ajak lagi teman-temannya. Nah, I-nya harus 2 Bang. Iya, itu yang di akun TikTok. APII bukan API, APII. Artinya I-nya itu apa 2 itu Bang? Apologi Indonesia. Yang satu Islam, yang satu lagi Indonesia. Oh. Nggih. Balik Apologet Islam Indonesia, jangan dibalik. Apologet Islam Indonesia jangan dibalik. Apologet Indonesia Islam gitu. Islam itu kebalik itu. Nggih. Banyak bertetangga sama orang Sunda ya. Aing mau. Nggih, bukan Sunda gurunda. Nggih Jawa. Oh, Jawa. Ada apa nih dengan orang Sunda ini? Akai.
Jorlah seorang Sunda. Karo aku. Tak. Orang Sunda itu sama dengan orang Bone kalau di Sulawesi Selatan. Udah lama kok bisa bilang ini Jo, orang Sunda tuh dari mana? Iya. Aing karo koe Batak. Bersama Allah tidak ada kekurangan. Batak itu artinya bersama Allah tidak ada kekurangan. Jadi orang mengaku Batak tapi masih Kristen, dia bukan Batak. Semua Batak pasti Muslim. Jor, waktu kamu kecil kamu punya cita-cita apa sih? Aku waktu kecil cita-cita Jadi orang. Ya, jadi orang. Kok jangan ikuti Bang Juma. Cita-citamu kok ikut-ikut orang. Karena dia waktu kecil masih belut listrik. Dulu Bang, jadi orang. cita-citaku dari kecil itu berdampak Bang. Caranya bagaimana? Bertumbuh dulu, berkembang, berbuah, berdampak, menjadi garam dan terang, menjadi lilin. Tuh. Jadi sebelum merantau dulu dikasih mama nasihat itu, pedah-pedah namanya. Bukannya dulu waktu kecil kamu cita-citanya mau jadi pilot? Lain. Bukan, atau jadi dokter? Lain, lebih tepatnya Army of God. Tentara. Oh, dia mau jadi tentara dia dulu waktu kecil. Wih, tentara Tuhan ya? Iya dong. Sekarang udah tercapai belum? Sudah dong. Mantap lah. Nih, tuh Bang, kata-katanya. Mohon doanya Bang Juma. Apa maksudnya itu? Gimana caranya itu? Ya satu, kejar akhirat, dunia ku dapat. Simpel. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu mah bahasa bukan bahasa Islam itu kalau pakai kerajaan. Emang punya kerajaan mereka? Pak Imin baru masuk 500.000 Pak Imin. Barakallahu fiik Pak Imin. Perang naga, apa perang naga tuh? Jo, kamu udah punya istri Jo? Belum. Ada rencana nggak tidak punya istri? Itu jodoh, rezeki, maut. Itu di luar kendali saya itu. Ayo Bayagim, silakan Bayagim, ada yang mau disampaikan? Baru masuk. Gimana sih? Aduh. Apa ini? Bang Zuma asli Bang, orang Sulawesi Bang. Assalamualaikum Bang Sutari. Hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Enggak, aku mau nyampaikan sedikit aja untuk Bang Andi. Kalau misalnya api ada kegiatan-kegiatan itu, kalau kita ingin berpartisipasi itu gimana itu Bunda? Ini assalamualaikum Bunda Rahmat ini. Iya Bang.
Kalau mau berpartisipasi mendukung pergerakan API, ya boleh melalui rekeningnya BNI 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu Bang. Terima kasih. Itu bisa kita cek di mana tuh Bunda? Apa di Ini Bang, nomor rekening di Bang. Ya, saya kan maksudnya kalau begini kan kita ndak hafal. Apa nanti dikirim ke ini aku ketik di bawah ya Bang ya. Abang screenshot. Nah, ya gitu maksudku. Jadi biar kita Siap Bang. 775 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu Bang ya. Yo. Itu screenshot Bang, itu screenshot. Makasih Bang ya, sebelum dan sesudahnya. Sudah. Nanti kalau ada acara-acara saya mau berpartisipasi. Karena saya ini udah lama ngikutin ustadz-ustadz ini. Terutama guru kita ini Bang. Sekarang apa Abang mau berpartisipasi? Kami lagi mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita yang kena musibah bencana alam di Sumatera sana, Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya. Mau ikut Ya Bang? itu Bunda maksud saya ingin juga walaupun hanya katakanlah setitik debu, tapi mudah-mudahan setitik debu ini kan kalau dari niat saya yang ikhlas, mudah-mudahan Allah meridhoi itu Bunda. Amin. Ya itu Bang. Sekarang kami lagi mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita. Boleh Bang sekarang? Iya besok tak ikut Bunda aku besok. Terima kasih Bang, terima kasih. Ini nomor rekeningnya yang di bawah ini kan Bunda ya? Iya itu Bang, sama aja tuh. Itu nomor rekening yayasan. Iya. Oke, makasih semuanya. Turunkan aja enggak apa-apa saya di bawah aja. Saya enggak punya ilmu kalau di atas begini. Terima kasih Pak Sutari. Pak Sutari di mana Pak Sutari? Kalimantan Timur Bang. Oke, Masya Allah ya. Jadi kalau ingin berpartisipasi itu di rekening API. Tapi kalau ingin berpartisipasi ya jual sapi dulu, baru transfer ke rekening API. Kan sama aja sih sebenarnya. Bagusnya kalau tiba-tiba ada yang telepon ya. Oke, ini saya transfer 20 juta ya. Berapa ya? 15 juta mencukupkan 50. Wih, Masya Allah. Ayo cari oten lagi buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silahkan naik ke atas ya. Temanya ini nih, apakah Yesus kenal Bible? Yuk digas ya. Ayo Ten, naik Ten. Kita kasih naik dulu ini, mungkin dia juga mau berpartisipasi ya. Apa ini? Inul, Bunda Inul. Salah pencet. Siapa noise kah? Salah pencet ternyata Mbak Inul. Mutiara Kristen. Masa ada Mutiara Kristen? Ada tuh nama Mutiara. Salah pencet ya Mutiara. Salah pencet ya. Kalau jam-jam segini banyak salah pencet ya, antara tap-tap layar dan tidur. Sama aku tadi ngantuk. Itu kan salah pijit. Salah pencet, salah pijit. Oh, mau mijit siapa? Aduh, salah pijit. Bang Mus ini permintaan lagi Bang Mus. Bolehlah kita naikkan ya, mungkin ada. Dia jual harta warisannya, dia mau bagi, silakan. Mana apa tadi Bang?
Bang Mus. Ya, nggak apa-apa, Mutiara. Ada tadi Bang Mus. Ayo teman-teman Kristen. Mereka lagi ini ya teman-teman. Oh, Kristen ini mereka memikirkan hadiah ulang tahun Tuhannya tuh. Mau ngasih kado apa? Mau ngasih ucapan apa yang paling tepat? Kira-kira ucapannya apa ya? Semoga Tuhannya apa ya? Panjang umur. Enggak ya? Gurunda terpental. Kalau semoga Tuhannya panjang umur gimana ya? Atau semoga Tuhannya sehat selalu, bahagia. Aduh. Oh, Bang Arif, Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Sehat, Bang Peter Lempu. Alhamdulillah sehat. Nah kan Gurunda kepental. Apa kadonya ya? Apa sih yang bagus untuk kado Tuhannya Oten ya? Itu yang mereka pikirkan. Jadi mereka nggak fokus ke Komal ya. Kita maklumi teman-teman. Ayo ya teman-teman ya, tetap masih kita buka untuk berbagi, berimpak sedekah kepada saudara-saudara kita di Pulau Sumatera yang sedang mengalami musibah. Kita wajib kalau kita punya rezeki gitu ya, untuk berbagi, meringankan beban mereka, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di sana ya. Insya Allah setelah masuk di rekening API, kami akan transparan dan akan diberikan langsung oleh API Sumut. Jadi API Sumut akan ke lokasi. Tentu ada nanti video-videonya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita masih buka 6 hari ke depan. Alhamdulillah malam ini sudah terkumpul 34 juta kurang lebih, ya tinggal beberapa lagi gitu ya. Ya benar, dokumentasi, kok saya lupa ada dokumentasi. Kira-kira begitu, dokumentasinya nanti akan kami siarkan untuk antum-antum semua. Oke, tetap masih kita buka 6 hari ke depan. Karena di sana masih ada yang terisolir, belum tersentuh, dan terutama bantuan kepada anak-anak kecil gitu ya, yang perlu susu, popok, ibu-ibu menyusui dan lain-lain. Itu sasaran kami nanti di sana, daerah terdampak. Gitu Bunda ya, tetap diinformasikan program API ini, misi kemanusiaan ke daerah bencana. Sekarang sudah 35.800. Oh iya, baru masuk tadi sebagian ya. Ya, ini kita update terus ya teman-teman. 35.800.000 rupiah. Jadi mereka sibuk ya milih kado spesial untuk Tuhannya. Maklum, ini Tuhan loh, sekelas Tuhan loh ini ulang tahun nih. Kita aja ini ya, anak kita atau siapa. Bun, itu ada nanya tuh Bun, gimana cara ngirimnya katanya? Itu ada Gimana lewat rekening Bang. Saya tulis nomor rekeningnya ya. Ya Allah, udah sebentar. Ya, udah aku copy tadi ya ini. Ini Bang ya, jadi kirim ke sini. Nggak bisa disematkan ini kah, Kang? Nih Bang, itu nomor rekeningnya BNI
75 kali, ya 7-nya 5 kali, 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya insya Allah hari Sabtu baru bisa donasi. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa, Mbak Fatimah. Ya, mereka lagi memikirkan kado spesial ya. Kira-kira apa yang terbaik nih ya untuk Tuhanku. Mungkin gitu pikirannya tuh. Apa kira-kira yang membuat Tuhanku ini bahagia ya, kadonya apa. Ucapan apa yang kuucapkan nih biar... Ini Tuhan nih. Jangan main-main nih Tuhan. Kita aja kan, misalnya